Minggu Prapaskah yang pertama. Pemberian yang terbesar. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Saudara, Allah yang kita kenal melalui kesaksian Alkitab adalah Allah yang peduli. Simaklah misalnya kisah penciptaan yang pertama. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4a. Kita membaca, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Ayat 3. Ungkapan belum atau tidak berbentuk dan kosong dalam teks Ibrani hayata tohu wabohu menggambarkan keadaan yang kacau balau. Ungkapan gelap gulita menutupi samudera raya atau kegelapan di atas permukaan tubir-tubir samudera. Teks Ibrani Hosek al-Penetehom menggambarkan suasana yang menyeramkan. Tidak ada tatanan, tidak ada keindahan, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Akan tetapi kemudian kita membaca, Roh Allah sedang melayang-layang di atas permukaan air. Ruah Elohim merakafat al-Penay Hamayim. Kata yang diterjemahkan dengan sedang melayang-layang adalah merakafat. Bentuk partisip dari rahaf. Kata ini muncul pula dalam Ulangan 32 ayat 10 sampai 12. Al-Ghozalau Yerakaf yang diterjemahkan dengan indah dalam Alkitab kita, melayang-layang di atas anak-anaknya, atau di atas burung-burung yang muda, ia melayang-layang. Perlakuan Tuhan atau Yahweh terhadap Israel umatnya diibaratkan dengan seekor burung Raja Wali yang mengawasi dan melindungi anak-anaknya. Allah mempedulikan umatnya. Demikian pula lah saudara, bumi yang kacau balau tak tertata, tak ada kehidupan dan menyeramkan itu menjadi sasaran kepedulian Allah. Roh Allah mengawasi dan menjaganya. Kemudian dengan berfirman, Allah menata dan mengisinya selangkah demi selangkah, sehingga akhirnya jadilah sebuah tatanan yang terdiri dari langit dan bumi serta segala benda dan makhluk di dalamnya. Sebuah tatanan yang tauf ma'at sungguh amat baik, sebagaimana kita baca dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Lantas bagaimana dengan umat manusia? Tulisan-tulisan Yohanes, yaitu Injil dan surat-surat, menyebut umat manusia dengan sebutan dunia atau kosmos. Melalui Sang Firman, segala sesuatu dijadikan. Tanpa Sang Firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Demikianlah kita membaca Yohanes 1 ayat 3. Termasuk manusia, baik manusia perorangan maupun umat manusia atau dunia atau kosmos, semua dijadikan dengan perantaraan Sang Firman. Namun saudara, baik manusia perorangan maupun umat manusia telah terhilang atau terasing dari persekutuan dengan Allah. Yohanes menamakan keadaan manusia yang terasing dari persekutuan dengan Allah gelap atau kegelapan, heiskotia. Terasing dari persekutuan dengan Allah, manusia hidup atau berjalan dalam kegelapan. Lihatlah Yohanes 8 ayat 12 dan 12 ayat 35. Lantas bagaimana manusia bisa sampai terasing dari persekutuan dengan Allah? Karena manusia, baik perorangan maupun umat manusia, memilih untuk mengikuti keinginan daging,
he epitumia te sarkos. Keinginan mata, he epitumia ton oftalmon. Dan keangkuhan hidup, alazoneia tubiu. Kata yang diterjemahkan dengan keinginan, baik dalam frase keinginan daging maupun keinginan mata, saudara, adalah epitumia, yang berarti keinginan, kerinduan, atau hasrat. Adalah wajar, manusiawi, bila manusia memiliki keinginan, kerinduan, atau hasrat. Tetapi persoalannya menjadi sangat berbeda ketika keinginan tersebut merupakan keinginan daging dan keinginan mata. Keinginan daging atau hawa nafsu adalah dorongan di dalam diri manusia untuk mengejar kesenangan atau kenikmatan, materi atau kekayaan, dan kekuasaan tanpa batas. Kita dapat menyebut secara berturut-turut hedonisme, sifat materialistis, dan kehendak untuk berkuasa. Keinginan mata adalah rangsangan dari luar diri manusia, berupa segala sesuatu yang dalam tanda petik menyilaukan mata, yang menggugah keinginan daging atau membangkitkan hawa nafsu. Rangsangan itu bisa berupa daya tarik seksual yang dieksploitasi, kekayaan yang berlimpah-limpah, kedudukan, pangkat atau jabatan, serta kekuasaan. Sekali keinginan mata berhasil membangkitkan keinginan daging, orang akan menghalalkan segala cara untuk memuaskannya. Orang yang hidup dalam perselingkuhan atau perzinahan mencemari tubuhnya, melukai hati pasangannya, dan menelantarkan anak-anaknya. Orang yang mengejar dan menumpuk kekayaan, tega mengorbankan sesamanya, bahkan menjual jiwanya kepada setan. Orang yang berambisi untuk menjadi penguasa, menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai saingan, dan sesudah berkuasa menindas dan menginjak-injak harkat dan martabat sesamanya. Keangkuhan hidup adalah perasaan superior atau unggul, karena merasa berhasil mereguk kesenangan demi kesenangan, menumpuk kekayaan, dan atau merebut dan mempertahankan kekuasaan, serta menggunakan kekuasaan itu dengan sewenang-wenang. Perasaan superior ini, saudara, dibarengi dengan sikap yang merendahkan orang lain dan mengingkari Allah sebagai sangkan paraning tumati atau asal dan tujuan hidupnya. Manusia menjadi adigung, adiguna. Ia mengangkat dirinya sebagai Tuhan, baik atas dirinya sendiri maupun orang lain. Saudara, memilih untuk mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, manusia, baik perorangan maupun sebagai umat manusia, terhilang dan terasing dari Allah, hidup dalam kegelapan, dan menjadi budak dosa atau doulos te hamartias. Yohanes 8 ayat 34. Karena makna hidup dan kebahagiaan sejati manusia ada dalam persekutuan dengan Allah, sumber kasih karunia dan kebenaran, sangkan paraning dumatinya. Maka dalam keterasingan dari Allah, manusia mendapati hidupnya tidak bermakna dan tidak bahagia. Berbagai kesenangan hidup, kekayaan, dan kekuasaan yang dikejar dan dimilikinya tidak dapat memberinya hidup yang bermakna serta kebahagiaan. Secara rohani, ia sudah mati selagi hidup. Bila keadaan ini terus berlangsung, manusia akan berakhir dalam kebinasaan. Binasa berarti terpisah selama-lamanya dari Allah, terpisah selama-lamanya dari sangkan paraning dumatinya. Secara rohani, ia akan mati dalam kematiannya. Dalam istilah populer, neraka. Tapi saudara, Allah mempedulikan umat manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat, saudara, pertama, Allah mengasihi dunia ini. Egapesen hotheos ton kosmon. Allah mengasihi dunia ini. Dengan perantaran Sang Firman, Allah telah menciptakan dunia ini, umat manusia. Tapi mereka telah memilih untuk mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Umat manusia telah ingkar kepadanya dan saling mencederai seorang dengan yang lain. Umat manusia menjadi budak-budak dosa. Umat manusia hidup dalam kegelapan. Tetapi Allah mengasihi mereka, mempedulikan mereka. Yang kedua, karena mengasihi dunia ini, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ton huyon monagene endoken. Anak tunggal ia telah karuniakan. Ungkapan anak tunggal, saudara, merujuk kepada Sang Firman. Ungkapan ini menekankan hubungan yang sangat istimewa antara Allah dan Sang Firman. Kasih yang sempurna. Allah mengasihi Sang Firman. Sebaliknya, Sang Firman juga mengasihi Allah. Karena mengasihi Allah, Sang Firman menaati Allah dan siap melakukan kehendaknya. Allah berencana menyelamatkan umat manusia dari kegelapan dan kebinasaan. Sang Firman taat. Ia datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah Yesus dari Nazaret atau Yesus Kristus. Ketaatan kasih telah memosisikan Sang Firman sebagai anak tunggal, milik Allah yang paling berharga. Kasih yang mengutus telah memosisikan Allah sebagai Bapa. Demikianlah, karena mengasihi umat manusia, Allah telah mengaruniakan Sang Anak Tunggal, miliknya yang paling berharga, yang dikasihinya dan mengasihinya. Saudara, pengaruniaan anak tunggal berintikan 3 perkara. Anak tunggal Allah dalam diri Yesus Kristus datang untuk mewahyukan siapa Allah bagi manusia. Allah, Bapanya, bersedia menjadi Bapa bagi manusia yang telah berdosa, terasing daripadanya, hidup dalam kegelapan, dan menjadi budak-budak dosa. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian Yohanes 1 ayat 18. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sabda Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 18. Anak tunggal Allah dalam diri Yesus Kristus juga datang untuk mewahyukan siapakah manusia seharusnya di hadapan Allah. Yesus Kristus membuat dirinya menjadi model bagi umat manusia. Ia adalah anak tunggal Allah yang mengasihi dan menaati Allah Bapanya. Ia mengajak umat manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang percaya dalam nama Yesus Kristus akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, mereka dapat mengasihi Allah dan menaati Dia. Ketaatan seorang anak, bukan ketaatan seorang budak. Ketaatan seorang budak adalah ketaatan karena ketakutan akan murka atau hukuman tuan majikannya. Ia taat karena terpaksa. Sebaliknya, ketaatan seorang anak berakar dalam pengertian yang benar bahwa Bapa mengasihi dirinya. Ketaatan seorang anak dijiwai oleh kasih kepada Bapa, sebagaimana Yesus Kristus mengasihi Allah dan dengan bebas taat kepadanya. Demikianlah kita diajak untuk hidup dalam ketaatan kasih kepada Allah. Saudara, anak tunggal Allah dalam diri Yesus Kristus juga datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan dan kebinasaan. Ia bukan hanya mengajar, mengajak, dan memberi teladan. Ia juga menempuh jalan penderitaan dan kematian. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Ia menyebut dirinya anak manusia yang mewakili umat manusia di hadapan Allah. Ditinggikan berarti menderita dan mati disalibkan. Dengan jalan itu ia menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib, ia mematahkan hei hamartia, dosa, sebagai kuasa yang membelenggu atau memperbudak umat manusia, yang mengurung mereka dalam kegelapan dan sedang mendorong mereka ke dalam kebinasaan. Melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib, ia telah menjatuhkan hukuman kepada penguasa dunia, ho arkon de kosmo. Lihatlah Yohanes 12 ayat 31, 14 ayat 30, dan 16 ayat 11. Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, ta erga tu diabolu, 1 Yohanes 3 ayat 8. Dengan demikian saudara, terbuka lebar-lebar jalan bagi manusia untuk terbebaskan dari kegelapan dan kebinasaan. Yesus Kristus telah menang atas kuasa-kuasa yang membelenggu manusia dalam kegelapan. Ketiga, barang siapa percaya kepada anak tunggal Allah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Me apoleitai al eke zoen aionian. Anak tunggal Allah, Yesus Kristus, telah datang untuk mewahyukan siapakah Allah bagi umat manusia. Untuk mewahyukan siapakah manusia seharusnya di hadapan Allah, dan untuk mengalahkan kuasa-kuasa yang telah membelenggu manusia dalam kegelapan. Kebenaran ini, saudara, membuka pintu lebar-lebar bagi manusia untuk terbebaskan dari kegelapan dan keterasingan dari Allah, dan terbebaskan untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah atau menjadi anak-anaknya. Supaya manusia dapat mengalami dan menikmati pembebasan itu, ia dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Percaya kepada Yesus Kristus berarti dipersatukan dengan Dia. Ungkapan Yunani yang digunakan sangat indah. Setiap orang yang percaya kepadanya, pas pistion eis auton, yang bisa diartikan setiap orang yang mempersatukan diri dengannya melalui iman. Persatuan dengan Yesus Kristus, saudara, membebaskan manusia dari perbudakan dosa, kegelapan, dan keterasingan dari Allah. Persatuan dengan Yesus Kristus, saudara, membuat manusia memiliki hidup yang kekal, yakni menjadi anak Allah dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Persatuan dengan Yesus Kristus membuat manusia dapat mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Persatuan dengan Yesus Kristus membebaskan manusia dari kuasa dosa dan iblis. Persatuan dengan Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang sudah menantinya bila ia terus hidup dalam kegelapan. Demikianlah saudara, karena mengasihi dan mempedulikan umat manusia, Allah telah mengaruniakan anak tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang telah percaya kepadanya dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus melalui iman kepadanya. Kita patut bersyukur. Marilah kita semakin setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, mengasihi dan menaati Allah Bapa kita. Kita yang masih belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus diundang datang kepadanya, percaya kepadanya. Ia sendiri telah berjanji, barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Amin. Inilah kabar baik di minggu Prapaskah yang pertama. Terpujilah Allah.